Dari HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 20 Januari 2023, tertulis dalam kitab Mazmur 135 ayat 5, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan maha besar. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur menunjukkan beberapa alasan yang menjadi dasar pujian umat kepada Allah. Pertama, Allah yang berkarya adalah Allah yang berdaulat melakukan apa yang dikehendakinya. Kedua, Allah yang menyelamatkan adalah Allah yang telah mengalahkan banyak bangsa, membebaskan dan menyelamatkan umat dari perbudakan dan penjajahan. Ketiga, Allah yang esa adalah Allah yang selalu memperlakukan umatnya dengan adil. Pemazmur melihat bahwa dengan tiga dasar pujian umat kepada Tuhan ini menunjukkan bahwa tiada seorang pun dalam dunia ini yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan manusia. Keselamatan manusia seutuhnya dan sepenuhnya bergantung mutlak kepada kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Hal ini dibuktikan bahwa Allah kita benar dan hidup, tidak seperti berhala buatan manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena pengaruh kemajuan ilmu, teknologi, dan berbagai kemakmuran yang orang bisa capai, penyembahan kepada Allah dan ketaatan pada kehendaknya makin sering diabaikan orang. Ingatlah bahwa mengabaikan penyembahan kepada Allah selalu melahirkan penyembahan kepada berhala. Jangan kita beranggapan bahwa anjuran dan tamparan Mazmur ini hanya berlaku bagi Israel yang selalu tergoda oleh berhala-berhala dan ilah-ilah lain. Bukankah kita pun sering tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam memuji Tuhan? Bukankah kita sering tidak konsisten mengutamakan Allah dan menjunjung Dia dalam pekerjaan kita, dalam studi, bisnis, atau pergaulan kita? Bukankah dalam menikmati hidup ini kita lebih menganggap berarti hal-hal seperti kekayaan, hiburan, dan lain sebagainya? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Mazmur ini dengan indah sekali menyadarkan kita siapakah sesungguhnya yang harus kita sembah di dalam hidup ini. Dengan alasan-alasan di atas yang menjadi dasar pujian umat kepada Allah yang harus kita sembah hanya Tuhan di dalam diri Yesus Kristus Juru Selamat kita. Tidak ada yang lain. Tuhan Maha Besar. Oleh karena itu, sadarlah kita bahwa Tuhan tidak ingin hidup kita menjadi sia-sia selama di dunia ini. Ingatlah bahwa kita ini adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri yang diselamatkan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Dapat kita bandingkan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat 10. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, yaitu dengan hidup di dalam kebenaran dan kebaikan, serta hidup di dalam kasih dan menjadi berkat kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada bangsa-bangsa. Hargai dan syukuri Tuhan dengan segala kebaikannya, yaitu dengan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, di dalam
perkataan dan di dalam perbuatanmu. Saksikan bahwa Tuhan Maha Besar. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 715 ayat 2, Balgado Holongmi. Bain mau pangoloy haposan mi marhobas di jolom burju tok tok patar maholong mi di pambahenaki manogudongani tutuhaki. Marilah kita berdoa. Dialah Bapa dalam surga, terpujilah Engkau, karena Engkau adalah Allah yang maha besar, yang menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan kematian, yang memberikan apa yang perlu di dalam kehidupan kami, yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Jadikan kami Tuhan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk menyaksikan Engkau adalah Tuhan yang maha besar kepada setiap orang di sekeliling kami. Jadikan hidup kami ini menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kami. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di dalam aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.